Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Think and Grow Rich. Buku sukses terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Edisi revisi untuk abad 21, Napoleon Hill. Buku ini adalah hasil penelitian Napoleon Hill terhadap 5 orang terkaya di dunia. Dan saat ini kita sudah baca sampai bab 5, kali ini dilanjutkan ke bab 6. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Bab 6, imajinasi. Bengkel pikiran, langkah kelima menjadi kaya. Imajinasi secara harfiah adalah bengkel tempat mendesain semua rencana rekaan manusia. Dorongan, hasrat, diberi bentuk, wujud, dan tindakan lewat bantuan kemampuan imajinatif pikiran. Konon, orang dapat menciptakan apapun yang ia bayangkan. Di antara semua umur peradaban, inilah masa paling menguntungkan bagi perkembangan imajinasi, karena saat ini adalah sebuah era perubahan cepat. Setiap saat, orang dapat bersentuhan dengan rangsangan yang mengembangkan imajinasi. Berkat kemampuan berimajinasi, umat manusia berhasil menemukan dan memanfaatkan lebih banyak kekuatan alam selama 50 tahun belakangan ini dibanding masa sebelumnya. Kita telah menaklukkan angkasa dengan sempurna, dan burung bukan lagi tandingan kita untuk urusan terbang. Kita berhasil menangkap udara dan menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi langsung ke seluruh penjuru dunia. Kita telah menganalisis dan menimbang matahari yang jauhnya jutaan mil dan telah mengetahui lewat bantuan imajinasi elemen penyusutannya. Kita telah menemukan bahwa otak kita adalah sebuah stasiun pemancar dan menerima getaran pikiran. Dan kita sedang mulai belajar bagaimana menggunakan penemuan ini untuk keperluan praktis. Kita berhasil meningkatkan kecepatan gerak maju sehingga sekarang kita dapat bepergian dengan kecepatan di atas 600 mil per jam. Satu-satunya batasan kita secara masuk akal ada pada pengembangan dan pemanfaatan imajinasi kita. Kita belum mencapai puncak pengembangan dalam hal pemanfaatan kemampuan imajinasi kita tersebut. Kita baru sampai pada mengetahui bahwa kita punya imajinasi dan telah menggunakannya dengan cara paling elementer. Lanjut, 2 wujud imajinasi. Kemampuan imajinatif. Kemampuan imajinatif berfungsi dalam 2 wujud. 1 dikenal sebagai imajinasi sintetis dan satunya imajinasi kreatif. Imajinasi sintetis, lewat kemampuan ini, orang dapat menata konsep, ide atau rencana lama ke dalam kombinasi-kombinasi baru. Kemampuan ini tidak menghasilkan apa-apa. Bahan utama kemampuan ini adalah pengalaman, pendidikan, dan pengamatan yang dimasukkan ke dalamnya. Kemampuan ini umumnya digunakan oleh para penemu, kecuali jenius yang mengambil imajinasi kreatif ketika ia tidak dapat mengatasi persoalan lewat imajinasi sintetis. Imajinasi kreatif. Lewat kemampuan berimajinasi kreatif, pikiran manusia yang terbatas terhubung langsung dengan kecerdasan tak terbatas. Lewat kemampuan inilah firasat dan inspirasi diterima. Dengan kemampuan inilah semua ide dasar dan baru dikembangkan.
Lewat kemampuan inilah getaran pikiran dari kepala orang lain diterima. Lewat kemampuan inilah orang dapat nyetel atau berhubungan dengan pikiran bawah sadar orang lain. Imajinasi kreatif bekerja secara otomatis dengan cara yang akan diuraikan pada bab selanjutnya. Kemampuan ini hanya berfungsi ketika pikiran sadar bergetar pada kecepatan sangat tinggi. Seperti misalnya, ketika pikiran sadar dirangsang lewat emosi hasrat yang kuat. Kemampuan kreatif menjadi lebih waspada dan lebih reseptif terhadap vibrasi dari sumber-sumber yang disebutkan tadi dan terus berkembang lewat penggunaan. Memang, kedua kemampuan imajinatif ini jadi semakin aktif ketika sering digunakan, seperti halnya otot atau organ tubuh. Kemampuan imajinatif Anda mungkin melemah karena tidak digunakan dan bisa diaktifkan dengan digunakan. Pernyataan ini penting, camkan sekali lagi sebelum melanjutkan. Perhatikan bahwa ketika Anda mengikuti prinsip-prinsip ini, bahwa seluruh kisah tentang bagaimana orang dapat mengubah hasrat menjadi uang tidak dapat dijelaskan dalam satu pernyataan. Cerita tersebut akan lengkap hanya ketika seseorang telah menguasai, menyerap, dan mulai menggunakan semua prinsip tersebut. Pemimpin besar di dunia usaha, industri, keuangan, dan seniman, musisi, penyair, serta penulis hebat menjadi seperti itu karena mereka mengembangkan kemampuan imajinasi kreatif. Hasrat hanyalah sebuah pikiran, dorongan. Seperti kabut dan mudah hilang, hasrat bersifat abstrak dan tidak bernilai sampai ditransformasikan ke dalam wujud fisiknya. Meskipun imajinasi sintetis adalah kemampuan yang akan paling sering digunakan dalam proses mentransformasikan dorongan hasrat menjadi uang, Anda harus mencamkan fakta bahwa Anda mungkin akan menghadapi keadaan dan situasi yang juga menuntut digunakannya imajinasi kreatif. Pusatkan perhatian Anda untuk sementara waktu pada pengembangan imajinasi sintetis, karena kemampuan inilah yang akan lebih banyak Anda gunakan dalam proses mengubah hasrat menjadi uang. Transformasi dorongan tak berwujud, hasrat menjadi realitas berwujud, uang mensyaratkan penggunaan satu atau beberapa buah rencana. Rencana-rencana ini harus disusun dengan bantuan imajinasi dan khususnya kemampuan sintetik. Baca seluruh buku, kemudian kembali ke bab ini, dan segera mulai gunakan imajinasi Anda untuk menyusun sebuah atau beberapa buah rencana untuk mengubah hasrat Anda menjadi uang. Perintah rinci tentang penyusunan rencana-rencana tersebut sudah diberikan hampir pada setiap bab. Laksanakan perintah yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Tulis rencana Anda jika Anda belum sempat melakukannya. Saat Anda menyelesaikan pekerjaan ini, Anda akan sudah pasti memberikan wujud konkret kepada hasrat tak berwujud tersebut. Baca kalimat di muka sekali lagi. Baca keras-keras, perlahan sekali, dan selama Anda melakukannya, camkan bahwa saat Anda menuliskan pernyataan hasil hasrat Anda dan rencana realisasinya. Sebenarnya, Anda telah mengambil langkah pertama dari serangkaian langkah yang akan membantu Anda mengubah pikiran menjadi wujud fisiknya. Tanah yang Anda pijak, Anda, diri Anda sendiri, diri Anda, dan semua benda lain adalah hasil perubahan evolusioner yang menyusun dan menata butiran-butiran mikroskopis dengan cara yang teratur. Selain itu, dan pernyataan ini sungguh-sungguh penting, bumi ini
Setiap sel yang menyusun tubuh Anda dan setiap atom dari sebuah benda berawal sebagai sebuah bentuk tak berwujud dari energi. Hasrat adalah dorongan pikiran. Dorongan pikiran adalah bentuk-bentuk energi. Ketika Anda mulai dengan dorongan pikiran, hasrat mengumpulkan uang, Anda sedang menggunakan bahan-bahan yang sama dengan yang alam gunakan untuk menciptakan bumi ini. Dan setiap bentuk materi di alam semesta, termasuk tubuh dan otak, tempat berfungsinya dorongan pikiran. Sejauh yang dapat ditentukan ilmu pengetahuan, seluruh dunia ini tersusun atas dua unsur, materi dan energi. Lewat kombinasi materi dan energi, segala sesuatu yang dapat dilihat mata, mulai dari bintang terbesar yang melayang di angkasa sampai dan termasuk umat manusia tercipta. Sekarang Anda terlibat dalam tugas mencari keuntungan lewat metode alam. Anda setulusnya dan sejujurnya kami harap sedang berusaha menyesuaikan diri dengan hukum alam dengan berusaha mengubah hasrat menjadi wujud fisik dan uang. Anda dapat melakukannya. Ada yang pernah melakukannya. Anda dapat mengumpulkan kekayaan lewat bantuan hukum alam yang tidak berubah. Akan tetapi, pertama, Anda harus mengakrabkan diri dengan hukum-hukum ini dan belajar menggunakannya. Lewat pengulangan dan mendeteksi penjelasan tentang prinsip-prinsip ini dari berbagai sudut yang mungkin, penulis berharap dapat memberitahu Anda rahasia untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah luar biasa. Meski terdengar aneh dan tidak masuk akal, rahasia ini bukanlah sebuah rahasia. Alam sendiri yang menampilkannya di tanah yang kita pijak, pada bintang-bintang, planet yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, elemen-elemen di atas dan di sekitar kita, di setiap bilah rumput dan bentuk kehidupan dalam pandangan kita. Alam menampilkan rahasia ini dalam istilah-istilah biologi, dalam konversi sel-sel kecil. Begitu kecilnya sehingga tidak terlihat di ujung sebuah peniti. Menjadi umat manusia yang sedang membaca tulisan ini, konversi hasrat ke dalam wujud fisik jelas tidak kurang ajaib. Tidak perlu minder jika Anda tidak sepenuhnya menangkap semua yang telah dikatakan, kecuali Anda seorang pembaca pikiran. Anda tidak diharapkan meresapi semua yang ada pada bab ini dalam sekali baca. Akan tetapi, pada waktunya Anda akan membuat kemajuan berarti. Asas-asas berikut akan membuka jalan untuk memahami imajinasi. Resapi apa yang Anda mengerti pada saat Anda membaca filosofi ini untuk pertama kalinya. Kemudian, setelah Anda membacanya kembali dan mempelajarinya, Anda akan menemukan bahwa sesuatu telah terjadi untuk memperjelas hal tersebut dan memberi Anda pemahaman yang lebih luas atas semuanya. Di atas semua itu, jangan berhenti ataupun ragu-ragu dalam mempelajari asas-asas ini sampai Anda telah setidaknya membaca buku ini 3 kali. Karena setelah itu, Anda tidak akan mau berhenti. Lanjut, cara menggunakan imajinasi secara praktis. Ide adalah titik tolak semua kekayaan. Ide adalah produk imajinasi. Mari kita pelajari beberapa ide populer yang telah mendatangkan kekayaan besar. Dengan harapan, ilustrasi-ilustrasi ini akan menghasilkan informasi pasti tentang metode penggunaan imajinasi untuk mengumpulkan kekayaan. Lanjut, ketel ajaib. Bertahun-tahun lalu, seorang dokter desa tua pergi ke kota, memarkir kudanya, dan menyelinap tanpa suara ke dalam sebuah toko obat lewat
pintu belakang dan mulai tawar-menawar dengan juru tulis toko obat yang masih berusia muda. Misinya ditakdirkan untuk menghasilkan kemakmuran besar bagi banyak orang. Misinya ditakdirkan untuk mendatangkan keuntungan paling tak terbayangkan bagi daerah selatan sejak Perang Saudara. Selama lebih dari 1 jam, di belakang meja resep, dokter tua dan juru tulis tersebut bercakap-cakap dalam nada rendah. Kemudian, sang dokter pergi. Ia kembali ke keretanya dan membawa sebuah ketel besar dan kuno, sebuah sendok besar dari kayu untuk mengaduk isi ketel tersebut dan menaruhnya di bagian belakang toko. Sang juru tulis memeriksa ketel tadi, merogoh sakunya, mengambil gulungan uang, dan menyerahkannya kepada sang dokter. Jumlahnya pas 500 US dollar. Seluruh tabungan juru tulis tersebut. Sang dokter menyerahkan sepotong kertas bertuliskan formula rahasia. Kata-kata pada sepotong kertas tersebut tidak terkira nilainya, tetapi tidak begitu untuk dokter tersebut. Kata-kata ajaib tadi diperlukan untuk menghidupkan ketel tersebut. Namun, dokter maupun juru tulis muda ini tidak pernah sadar bahwa kemujuran luar biasa digariskan untuk mengalir keluar dari ketel itu. Sang dokter senang berhasil menjual peralatan tersebut seharga 500 dolar. Uangnya akan melunasi utang-utangnya dan memberinya perasaan lega. Sang juru tulis mengambil risiko dengan mempertaruhkan seluruh tabungannya untuk secari kertas dan sebuah ketel tua. Ia tidak pernah membayangkan investasinya akan membuat ketel tersebut menghasilkan sungai emas yang bahkan lebih hebat dari kemampuan lampu Aladin yang sebetulnya dibeli. Yang sebetulnya dibeli sang juru tulis adalah sebuah ide. Ketel tua dan sendok kayu tersebut ditambah resep rahasia pada secari kertas adalah pelengkap. Kemampuan aneh ketel tersebut mulai terlihat setelah sang pemilik baru mencampur dengan pesan rahasia tersebut sebuah bahan yang tidak pernah diketahui sang dokter. Baca cerita ini dengan cermat, uji imajinasi Anda. Lihat apakah Anda dapat menemukan apa yang anak muda tersebut tambahkan pada pesan rahasia itu yang membuat ketel tersebut meluap dengan emas. Ingat, ketika Anda membaca cerita ini, kisah ini bukan salah satu cerita 1001 malam. Di sini yang Anda baca adalah sebuah cerita tentang fakta, lebih aneh dari fiksi, fakta yang pada awalnya berbentuk sebuah ide. Mari kita lihat harta berbentuk emas dalam jumlah luar biasa yang telah dihasilkan ide ini. Ide tersebut telah lunas dan masih memberikan kekayaan luar biasa kepada laki-laki dan perempuan di seluruh dunia yang membagikan isi ketel tersebut ke jutaan orang lainnya. Ketel tua itu sekarang menjadi salah satu konsumen gula terbesar di dunia sehingga menyediakan ribuan pekerjaan tetap bagi ribuan perempuan dan laki-laki yang terlibat pada perkebunan tebu dan industri pengolahan serta pemasaran gula. Ketel tua membutuhkan setiap tahunnya jutaan botol beling sehingga menyediakan pekerjaan bagi banyak sekali pengrajin gelas. Ketel tua memberikan pekerjaan bagi sepasukan juru tulis, copywriter, dan pakar iklan di seluruh negeri. Ketel tua membuat terkenal dan menjadikan kaya raya ribuan seniman yang telah menciptakan gambar-gambar hebat yang menjelaskan produk tersebut.
Kapal tua berhasil mengubah sebuah kota kecil di selatan menjadi pusat bisnis di selatan, yang saat ini memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada setiap bisnis dan secara umum setiap penduduk kota tersebut. Pengaruh ide ini sekarang memberi manfaat kepada setiap negara beradab di dunia, mengalirkan sungai emas tak terputus bagi semua yang menyentuhnya. Emas dari kete, emas dari kete, Emas dari Ketel telah membangun dan melestarikan perguruan tinggi paling terkemuka di selatan, di mana ribuan anak muda menerima pelatihan yang dibutuhkan agar berhasil. Ketel tua juga melakukan banyak hal luar biasa lainnya. Sepanjang masa depresi pada tahun 1930-an, ketika pabrik, bank, dan badan usaha gulung tikar dan memecat ribuan orang, pemilik Ketel ajaib ini jalan terus, memberikan lapangan kerja tak terputus bagi sepasukan laki-laki dan perempuan di seluruh dunia, dan membayarkan kelebihan produksi emas kepada mereka yang sejak dulu memiliki keyakinan terhadap ide tersebut. Andai produk Ketel Kuningan tua itu dapat berbicara, ia akan menceritakan kisah romantis yang menyentuh hati dalam setiap bahasa. Romantika cinta, romantika bisnis, romantika laki-laki dan perempuan profesional yang setiap hari diberi gairah olehnya. Sang penulis jelas setidaknya termasuk salah satu roman tersebut karena ia bagian dari cerita, dan cerita ini dimulai tidak terlalu jauh dari titik di mana juru tulis apotik tersebut membeli Ketel tua tadi. Disinilah penulis bertemu sang istri, dan wanita itulah yang pertama kali menceritakan kepadanya kisah Ketel ajaib tersebut. Produk Ketel tersebutlah yang sedang mereka minum ketika ia memintanya menerima dirinya apa adanya. Sekarang, setelah Anda tahu isi Ketel ajaib tersebut adalah salah satu minuman terkenal di dunia, tepat bagi penulis untuk mengaku bahwa kota kelahiran minuman tersebut memberi dirinya seorang istri, dan juga bahwa minuman itu sendiri memberinya rangsangan pikiran tanpa menjadi mabuk, dan oleh karena itu memberi pikiran segar yang harus penulis miliki untuk menyelesaikan karya terbaiknya. Siapapun Anda, dimanapun Anda tinggal, apapun pekerjaan Anda, ingatlah selalu, setiap kali Anda menemui kata Coca-Cola, bahwa kekayaan dan pengaruhnya yang sangat luas berasal dari sebuah ide saja, dan bahwa bahan misterius yang juru tulis itu, Asa Candler, campurkan dengan rumus rahasia adalah imajinasi. Berhenti dan renungkanlah hal itu sejenak. Camkan juga bahwa ke-13 langkah menuju kekayaan yang diuraikan dalam buku ini adalah media yang digunakan untuk memperluas pengaruh Coca-Cola ke setiap kota, kota kecil, desa, dan persimpangan di seluruh dunia, dan bahwa ide apapun yang Anda punya sejitu dan semengagumkan Coca-Cola bisa saja meniru rekor luar biasa pembunuh dahaga nomor 1 di dunia ini. Intinya, pikiran adalah sesuatu dan lingkup operasinya adalah dunia itu sendiri. Apa yang akan saya lakukan jika mempunyai uang $1.000.000? Kisah ini membuktikan kebenaran pepatah lama, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kisah ini disampaikan kepada saya oleh guru dan pendeta terkemuka Frank W. Gunsaulus yang memulai karirnya sebagai pendeta di kawasan pelabuhan di Chicago Selatan. Meski Dr. Gunsaulus lulus perguruan tinggi, ia melihat banyak sekali kelemahan dalam sistem pendidikan kita. Kelemahan yang ia yakini dapat ia perbaiki. Andai ia adalah
rektor sebuah perguruan tinggi. Hasrat terdalamnya adalah menjadi kepala sebuah lembaga pendidikan di mana laki-laki dan perempuan muda akan dididik untuk belajar sambil bekerja. Ia memutuskan mendirikan sebuah perguruan tinggi baru di mana ia dapat menjalankan idenya tanpa terganggu oleh metode pendidikan tradisional. Ia perlu jutaan dolar untuk memulai proyek tersebut, di mana ia harus mencari uang dalam jumlah sebegitu besar. Di mana ia harus mencari uang dalam jumlah sebegitu besar? Inilah pertanyaan yang menyita sebagian besar pikiran pendeta muda yang ambisius tersebut. Akan tetapi, nampaknya ia tidak membuat kemajuan apapun. Tiap malam, ia membawa pikiran tersebut ke dalam tidurnya. Ia bangun di pagi hari dengan pemikiran tersebut. Ia pergi kemana saja bersama pikiran itu. Ia terus-menerus memutar otaknya sampai hal itu menjadi sebuah obsesi besar dalam dirinya. 1 juta dolar adalah jumlah yang banyak sekali. Ia tahu fakta ini, namun ia juga mengakui kebenaran bahwa satu-satunya batasan yang seseorang miliki adalah batasan yang orang tersebut ciptakan dalam pikirannya sendiri. Sebagai seorang filsuf sekaligus pendeta, Dr. Gonzalus menyadari, seperti semua orang sukses lainnya, bahwa ketetapan tujuan adalah titik tolak dari mana seseorang harus mulai. Ia juga menyadari bahwa ketetapan tujuan menciptakan gerak, kehidupan, dan kekuatan ketika didukung oleh hasrat membara untuk menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam wujud materinya. Ia tahu semua kebenaran hebat ini, tetapi ia masih belum tahu kemana dan cara memperoleh 1 juta dolar. Umumnya, orang akan menyerah dan berhenti, sambil berdalih, "Yah, ide saya cukup baik, tetapi saya tidak dapat melakukan apa-apa dengannya, karena saya tidak akan pernah mendapatkan 1 juta dolar yang saya butuhkan." Ini yang akan dikatakan orang pada umumnya, namun bukan yang dikatakan Dr. Gonzalus. Yang dikatakan dan dilakukannya sangatlah penting, sehingga saya perlu memperkenalkan dirinya sekarang, dan biar ia yang berbicara langsung. Sabtu siang, saya duduk di kamar saya memikirkan cara-cara dan sarana mengumpulkan uang guna melaksanakan rencana-rencana saya. Selama hampir 2 tahun saya terus berpikir, namun tidak melakukan apapun selain berpikir. Waktunya bertindak sekarang. Keputusan saya sudah bulat. Dengan cara apapun, bahwa saya harus mendapatkan 1 juta dolar yang saya butuhkan dalam waktu seminggu. Caranya, saya tidak peduli. Yang paling penting adalah keputusan untuk mendapatkan uang tersebut dalam waktu yang pasti. Begitu saya mengambil keputusan pasti untuk memperoleh uang tersebut dalam waktu yang ditetapkan, perasaan yakin yang aneh datang kepada saya, sesuatu yang belum pernah saya alami. Sesuatu dalam diri saya seperti berkata, "Kenapa kau tidak membuat keputusan semacam itu sejak dulu? Uang itu sudah lama menunggumu." Segalanya mulai berjalan cepat. Saya menghubungi surat kabar dan menyatakan saya akan memberikan sebuah khotbah esok pagi dengan judul "Apa yang akan saya lakukan andai saya mempunyai uang 1 juta dolar?" Saya mulai menyiapkan khotbah tersebut dengan segera. Namun, harus saya katakan, sejujurnya, tugas ini tidak sulit karena saya sudah mempersiapkan khotbah tadi selama 2 tahun. Semangat di belakang khotbah tersebut telah menjadi bagian diri saya. Sebelum tengah malam, saya sudah menulis naskah khotbah tersebut.
Saya naik ke tempat tidur dan tidur dengan rasa percaya diri karena saya dapat melihat diri saya sudah memiliki uang $1.000.000 itu. Keesokan paginya, saya bangun awal, masuk ke kamar mandi, membaca khotbah, dan berlutut dan bertanya-tanya apakah khotbah saya akan menarik perhatian seseorang yang akan menyediakan uang tersebut. Di tengah doa saya, sekali lagi saya merasa yakin uang tersebut akan segera datang. Di tengah kegirangan saya berjalan keluar tanpa naskah saya dan tidak menyadari hal tersebut sampai saya berada di atas mimbar dan hampir mulai memberikan khotbah saya. Sudah terlambat untuk kembali mengambil catatan saya, dan ternyata kealpaan tersebut menjadi sebuah berkah. Pikiran bawah sadar saya mengumpulkan semua bahan yang saya perlukan. Ketika saya naik untuk memulai khotbah saya memejamkan mata dan bicara dengan hati dan jiwa saya tentang impian saya. Saya tidak hanya berbicara kepada para pendengar saya, tetapi saya rasa kepada Tuhan juga. Saya katakan apa yang akan saya lakukan dengan uang $1.000.000 andai saya memilikinya. Saya gambarkan rencana yang ada di kepala saya untuk menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan hebat, di mana anak muda akan belajar mengerjakan sesuatu yang praktis dan sekaligus mengasah otak. Ketika saya selesai dan duduk kembali, seorang laki-laki perlahan berdiri dari kursinya, kira-kira 3 baris dari belakang, dan berjalan menuju mimbar. Saya bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan kemudian. Ia naik ke atas mimbar, memberi salam dan berkata, "Pendeta, saya senang dengan khotbah Anda. Saya yakin Anda dapat melakukan segala sesuatu yang baru saja Anda katakan, andai Anda memiliki $1.000.000 tersebut. Untuk membuktikan bahwa saya percaya pada Anda dan khotbah Anda, datanglah ke kantor saya besok. Saya akan memberi Anda $1.000.000. Nama saya Philip D. Armour." Gonsaulus muda datang ke kantor Pak Armour dan mendapatkan $1.000.000-nya. Dengan uang tersebut, ia mendirikan Armour Institute of Technology. Jumlah uang ini lebih banyak daripada yang pernah dilihat oleh kebanyakan pendeta seumur hidup mereka. Tetapi dorongan pikiran di belakang uang tersebut tercipta di benak pendeta muda ini dalam waktu kurang dari semenit. $1.000.000 yang dibutuhkan tersebut datang sebagai hasil sebuah gagasan. Di belakang gagasan tersebut adalah hasrat yang dipelihara oleh Gonsaulus muda dalam kepalanya selama hampir 2 tahun. Camkan fakta penting ini. Ia mendapatkan uang tersebut dalam waktu 36 jam sejak ia mengambil keputusan pasti dalam pikirannya sendiri untuk mendapatkannya dan mengambil keputusan berdasarkan sebuah rencana yang pasti untuk memperolehnya. Tidak ada yang baru ataupun aneh dalam cara berpikir Gonsaulus yang lugu tentang $1.000.000 tadi dan cara ia berharap memperolehnya. Orang-orang lain sebelum ia dan banyak lagi setelahnya pernah memiliki pikiran yang sama. Akan tetapi, ada yang khas dan berbeda tentang keputusan yang ia ambil pada hari Sabtu penuh kenangan tersebut. Ketika ia menyisihkan ketidakfokusannya dan dengan pasti berkata, "Saya akan mendapatkan uang tersebut dalam waktu seminggu." Tuhan nampaknya menyertai mereka yang tahu pasti apa yang mereka inginkan, jika Anda berketetapan hati untuk mendapatkannya. Selain itu,
Selain itu, prinsip-prinsip yang Dr. Gonzalez gunakan untuk mendapatkan 1 juta dolarnya masih hidup. Anda dapat memperolehnya. Hukum universal ini masih berlaku hari ini, sama seperti ketika pendeta muda tersebut sukses menggunakannya. Buku ini menjelaskan selangkah demi selangkah ke-13 elemen hukum hebat tersebut dan cara menggunakannya. Perhatikan bagaimana Asa Candler dan Dr. Frank Gonzalez mempunyai kesamaan karakteristik. Keduanya tahu tentang kebenaran luar biasa bahwa ide dapat ditransmutasikan menjadi uang lewat kekuatan tujuan yang pasti ditambah rencana pasti. Jika Anda termasuk mereka yang percaya bahwa kerja keras dan kejujuran saja akan mendatangkan kekayaan, mulai sekarang buang keyakinan tersebut. Keyakinan semacam itu tidak benar. Kekayaan dalam jumlah luar biasa bukanlah hasil kerja keras. Kekayaan datang jika ada sebagai jawaban atas permintaan yang pasti, karena diterapkannya prinsip-prinsip pasti dan bukan karena kemujuran atau nasib baik. Umumnya, sebuah ide adalah sebuah impuls pikiran yang mendorong tindakan, ditambah imajinasi. Semua jagoan wiraniaga tahu, ide dapat dijual, sedangkan barang dagangan tidak. Wiraniaga biasanya tidak akan mengetahui hal ini, itulah sebabnya mereka disebut biasa. Seorang penerbit buku menemukan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi para penerbit lain secara umum. Ia tahu bahwa orang membeli judul bukan isi buku. Hanya dengan mengubah nama sebuah buku yang kurang laku, penjualan buku tersebut langsung melonjak lebih dari 1 juta kopi. Isi buku itu sendiri sama sekali tidak berubah. Ia hanya perlu merobek judul yang tidak menjual tersebut dan menggantinya dengan sebuah judul baru yang lebih laku keras. Itulah betapapun sederhana nampaknya yang disebut ide. Ide adalah imajinasi. Tidak ada harga baku untuk sebuah ide. Pencipta ide dapat menetapkan sendiri harganya dan asal ia pandai mendapatkannya. Industri film menghasilkan ribuan orang jutawan. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki yang tidak bisa menciptakan ide, tetapi mereka memiliki imajinasi untuk mengenali ide tersebut begitu mereka melihatnya. Andrew Carnegie tidak begitu tahu cara membuat baja. Saya mendengar ini langsung dari yang bersangkutan. Namun, beliau menggunakan secara praktis 2 asas yang diuraikan dalam buku ini dan membuat bisnis baja mendatangkan kekayaan luar biasa bagi dirinya. Kisah tentang semua kekayaan luar biasa berawal dari hari di mana seorang pencipta ide dan penjual ide duduk bersama dan bekerja dengan harmonis. Carnegie dikelilingi pakar yang dapat melakukan semua yang tidak dapat ia lakukan sendiri. Para pencipta ide dan mereka yang menjalankan ide tersebut, dan membuat diri mereka dan orang lain kaya luar biasa. Jutaan orang menjalani kehidupan sambil mengharapkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke arah yang lebih baik dapat datang begitu saja, tetapi yang paling aman adalah jangan mengandalkan keberuntungan. Perubahan ke arah yang lebih baik lah yang memberi saya kesempatan terbaik seumur hidup saya. Namun, diperlukan 25 tahun usaha keras memupuk kesempatan tersebut menjadi sebuah aset. Perubahan tersebut sendiri atas kesempatan hebat bertemu dan mendapatkan kerjasama Andrew Carnegie. Pada kesempatan
Pada kesempatan tersebut, Carnegie menanamkan di kepala saya ide menata asas-asas prestasi menjadi sebuah filosofi keberhasilan. Ribuan orang telah menerima manfaat dari penemuan-penemuan yang dihasilkan dalam sebuah riset selama 25 tahun ini. Dan kekayaan telah dikumpulkan lewat penerapan filosofi tersebut. Awalnya sangat sederhana, ide yang dapat dikembangkan oleh siapa saja. Perubahan ke arah yang lebih baik datang lewat Carnegie, tetapi bagaimana dengan tekad, kepastian tujuan, dan hasrat mencapai cita-cita, serta usaha gigih selama 25 tahun? Itu bukan hasrat biasa yang takluk pada rasa kecewa, putus asa, kekalahan sementara, kritik, dan cemoohan. Buang-buang waktu saja. Ini hasrat membara, sebuah obsesi. Begitu ditanamkan untuk pertama kalinya oleh Pak Carnegie ke kepala saya. Ide tersebut dibina, dirawat, dan dipelihara agar tetap hidup. Perlahan, ide ini menjadi raksasa dengan sendirinya dan membina, merawat, serta mendorong saya. Memang seperti itu sifat ide. Pertama, Anda memberi ide kehidupan, aksi, dan bimbingan. Dan kemudian ide akan memiliki kekuatan sendiri dan menyapu semuanya. Seperti Andrew Carnegie, Herb Kelleher, salah satu pendiri Southwest Airlines, adalah sebuah contoh yang baik dari penjual ide. Ia seorang pengacara di San Antonio, Texas. Ketika Rollin King, sang pencipta ide tersebut, meminta pertolongannya untuk mendirikan sebuah maskapai penerbangan baru. Rollin King adalah seorang penasihat investasi. Ia mempunyai usaha sampingan berupa jasa sewa pesawat udara yang tidak menguntungkan antar kota-kota kecil di Texas. Waktu itu, sebagian besar orang Amerika yang bepergian dengan pesawat terbang hanyalah eksekutif bisnis dan pencari kesenangan. King frustrasi ketika ia ingin terbang dari sebuah kota di Texas ke kota lain. Ia tidak mendapatkan tempat di pesawat yang biasanya melayani rute tersebut, dan lagi pula harganya mahal sekali. Ia menyadari perlunya mendirikan sebuah maskapai penerbangan yang hanya terbang antara ketiga kota terbesar di negara bagian tersebut. Tetapi King tahu maskapai kecilnya tidak akan mampu memenuhinya, sehingga ia memutuskan untuk mendirikan yang baru. Ia membuat studi kelayakan dan rencana usaha. Dengan modal 100.000 US dollar di tangan, ia menemui Herb Kelleher, pengacaranya, untuk mengurus dokumen pendirian Air Southwest Co. Kelak berganti nama menjadi Southwest Airlines Co. Meski awalnya skeptis, Kelleher setuju membantu King memperoleh tambahan modal dan sedikit dukungan politis. Tanggal 20 Februari 1968, Komisi Penerbangan Texas menyetujui permohonan Southwest untuk terbang di antara ketiga kota tersebut. Akan tetapi, pada tanggal 21 Februari, pesaing Braniff, Trans Texas, dan Continental menghalangi persetujuan tersebut dengan perintah menjaga jarak sementara. Kelleher yang semangatnya terhadap maskapai penerbangan tersebut menyala oleh usaha untuk menghancurkannya. Kelleher yang semangatnya terhadap maskapai penerbangan tersebut menyala oleh usaha untuk menghancurkannya, segera menggunakan keterampilan hukumnya. Pesaing berargumen bahwa Texas tidak membutuhkan maskapai penerbangan baru. Perlu waktu 3,5 tahun bersengketa, termasuk banding 3 kali.
bagi Southwest untuk membuktikan sebaliknya, dan Southwest pun mendapatkan izin yang diperlukan serta segera beroperasi. Awal yang bagus ternyata tidak cukup. Perusahaan merugi 3,7 juta dolar per tahun dan kerugian berlanjut selama 1,5 tahun berikutnya. Southwest berusaha menekan biaya dan menarik pelanggan tanpa mengubah tujuan aslinya. Saat itu, Kelleher sudah jatuh hati dengan konsep ini, sehingga ia meninggalkan praktiknya untuk mengurus Southwest. Cita-citanya adalah membuat Southwest maskapai pilihan di pasar yang dilayaninya. Salah satu inovasi perusahaan ini adalah harga ramai dan sepi. Lainnya adalah waktu tunggu yang hanya 10 menit. Setelah mendarat, masing-masing pesawat akan masuk ke hanggar, diperiksa, menurunkan penumpang, menaikkan kembali penumpang, dan meninggalkan hanggar dalam waktu 10 menit, bukan 45 menit seperti perusahaan lainnya. Waktu tunggu yang hanya 10 menit membuat ketiga pesawat terbang yang ada dapat terus terbang dan meningkatkan ketepatan waktunya. Karena terbatasnya anggaran, mereka tidak dapat beriklan lewat media massa, sehingga mereka memilih beriklan dari mulut ke mulut. Untuk itu, perusahaan memutuskan menciptakan citra yang sensasional dan luar biasa. Pelayanan kepada pelanggan menjadi prioritas utama. Pramugari dilatih melayani dengan lembut dan penuh cinta para penumpang mereka. Slogan perusahaan adalah, "Sekarang ada yang mencintai Anda di atas sana." Selain itu, Kelleher juga menghapus cara yang digunakan perusahaan-perusahaan besar untuk menerbitkan tiket yang memakan waktu dengan menciptakan sistem kursi terbuka untuk semua penerbangan. Pemesanan tempat duduk tidak diperlukan dan penumpang diberi tiket bernomor yang dikeluarkan dan diserahkan di gerbang. Dengan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, Kelleher dan timnya membangun basis konsumen yang setia dan reputasi yang baik di kalangan penumpang. Southwest mulai menanjak. Tahun 1978, perusahaan ini menjadi salah satu maskapai penerbangan paling menguntungkan di Amerika. Awal 2000-an, ketika banyak maskapai penerbangan limbung, beberapa bahkan mengalami kebangkrutan dan berhenti beroperasi. Southwest tidak hanya selamat, tetapi juga memimpin industri ini dalam urusan profitabilitas. Inilah nasihat Herb Kelleher bagi orang-orang yang berjiwa sukses. Pertahankan ide Anda. Meski para pesaing berusaha menghalangi Southwest masuk ke bisnis tersebut, sikap positif membuat mereka bertahan dalam sengketa hukum selama 3 tahun tanpa pemasukan. Lalu, pikirkan apa yang konsumen maui dan berikan. Lanjut, singkirkan rintangan di jalan dengan mengambil langkah positif untuk merobohkannya, dan bahkan di tengah pertempuran, cari jalan untuk mengatasinya. Keempat, selalu siap untuk peluang baru, dan ketika muncul, ambil langkah positif untuk menyambutnya. Kesuksesan tak memerlukan penjelasan. Kegagalan tak memperbolehkan alasan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 6-nya. Nanti kita akan lanjut lagi baca bab 7, perencanaan terorganisasi. Pengkristalan hasrat menjadi tindakan. Langkah ke-6 menjadi kaya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nanti kita lanjutkan lagi baca bukunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.